Kamu mungkin berpikir, rezeki yang kurang adalah penyebab hidupmu terasa sempit. Namun, coba renungkan sejenak. Apakah kamu sudah memberi hati kamu ruang untuk tunduk dan menerima berbagai hal dengan lapang? Tanpa kita sadari, seringkali kita membatasi diri dengan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga membuat hidup terasa terkurung. Ketika hati tidak dapat tunduk, itu artinya kita sulit menerima kenyataan dan menghargai apa yang ada. Kita seringkali berandai-andai, berharap mendapatkan rezeki lebih, tapi melupakan satu hal penting. Rezeki bukan hanya tentang materi. Hidup ini lebih dari sekadar apa yang tampak di luar. Ketika hati kita menolak untuk tunduk, kita mempersulit diri sendiri. Proses ini hanyalah pengingat bahwa perjalanan kita bukan hanya untuk mencari apa yang kurang, tapi juga untuk mensyukuri apa yang sudah ada. Mau sampai kapan hidup terus terasa sempit tanpa adanya perubahan dari dalam diri kita? Realitanya, kita sering terjebak dalam rutinitas yang monoton. Bangun pagi, bekerja, pulang, dan tidur. Hari-hari berlalu tanpa adanya perubahan berarti. Mungkin kamu merasa lelah setiap hari. Jujur saja, dalam kebisingan hidup sehari-hari, kita seringkali lupa untuk melihat ke dalam. Kita sibuk dengan semua hal di luar, tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk hati sendiri. Bayangkan seorang ibu yang setiap hari berjuang mengurus anak-anaknya. Dia merasa kini sudah tidak lagi menemukan kebahagiaan. Dalam pikirannya, dia bertanya, kenapa hidup ini terasa menyesakan? Selalu berpikir ada yang kurang, padahal ada banyak hal baiknya dalam kehidupannya. Namun, hati yang tidak tunduk seringkali membuatnya tidak siap untuk melihat kebaikan di sekitarnya. Siklus ini membuatnya terus mencari yang lebih, tetapi tidak melihat apa yang sudah dimiliki. Atau seorang mahasiswa yang terus-menerus menunda tugas. Bertanya-tanya tentang masa depannya, apakah dia akan berhasil. Ketika tugas menumpuk, ia merasa tertekan, dan jangan salah, tekanan itu berasal dari hati yang merasa tidak cukup. Apakah ini semua menjadi nyata? Hanya ada sedikit perubahan yang terjadi sejak dia mulai memasuki dunia baru ini. Jika saja dia bisa menerima, mungkin setiap tugas akan terasa lebih ringan. Seringkali, kita merasa cemas tentang masa depan, bukannya bersyukur atas segala proses yang telah dilalui. Tak jarang pula, kita merasa harus berjuang lebih. Hal ini membuat kita berpikir bahwa rezeki yang kurang adalah penyebabnya. Padahal, justru ketika hati jadi keras dan tidak mau tunduk, kita malah menjauh dari kebahagiaan. Perlawanan ini membuat kita bukan hanya merasa terjebak, tetapi juga merugikan diri sendiri lebih jauh lagi. Ada saat-saat kita harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup tidak selalu sejalan dengan harapan. Saat mimpi kamu terasa sulit dijangkau, ingatlah, mungkin itu semua tentang bagaimana hati merespons realitas. Ketika kita mengalami kesedihan, marah, atau bahkan frustasi, itu semua berkaitan dengan hati yang berontak. Jangan biarkan ketidakpuasan ini terus membelenggu diri kita. Apakah kita sudah belajar untuk memberi hati kita ruang agar tunduk, menerima, dan beradaptasi? Jika tidak, maka bisa jadi penyempitan itu bukanlah masalah dunia di luar, tetapi betapa kita tidak ingin menjadikan hati kita lebih luas. Akhirnya, setiap kali kita merasakan kebuntuan, jangan tergesa-gesa menyalahkan orang lain atau situasi. Sebaliknya, tanyakan kepada diri sendiri, apakah hati kita sudah bersikap tunduk atau sudah terlanjur menolak dan berkurang untuk menerima? Ketika kita berani mengambil langkah melawan ego, mungkin kita dapat menemukan kembali ruang luas yang selama ini kita cari. Contoh seorang mahasiswa kuliah yang seringkali menunda tugas dapat menggambarkan banyak pemuda saat ini.
Setiap minggu selalu ada tugas yang menumpuk, tetapi dia memilih untuk bersenang-senang bersama teman-teman. Dia tahu, di balik kesenangan itu seharusnya ada tanggung jawab. Namun, inilah kenyataan. Di saat deadline semakin dekat, rasa cemas muncul dan membuat hari-harinya terasa penuh tekanan. Dengan semua tugas yang menumpuk ini, dia tidak hanya berjuang melawan waktu tetapi juga dengan rasa bersalah yang menghantuinya. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa lebih disiplin mulai memenuhi pikirannya. Di sisi lain, ada seorang ibu yang terus bekerja keras untuk keluarganya. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik, tetapi dalam hatinya muncul rasa lelah dan hilangnya semangat. Meskipun cinta dan tanggung jawab mendorongnya untuk terus maju, dia tak terhindar dari keinginan untuk lebih. Apa yang terjadi jika pengorbanan ini tidak membuahkan hasil? Dia mulai merasa terjebak di dalam pikirannya sendiri, bertanya-tanya apakah semua usaha ini sebanding. Pikiran inilah yang membuatnya tidak nyaman dengan situasi yang ada, bahkan ketika ada banyak hal baika yang menyelimutinya. Ada pula seorang dokter muda yang mulai merasa jenuh dengan pekerjaannya. Di tengah kesibukan dan tekanan, dia merasa seolah berlari dalam perjalanan tanpa tujuan yang jelas. Bertugas di tengah situasi darurat, dia tetap tenang. Namun, hatinya dalam kondisi berontak. Apa yang dia benar-benar inginkan? Terkadang, saat melihat pasien, dia bertanya, sudahkah dia cukup membantu? Dalam kondisi ini, kekecewaan dan ketidakpuasan menjadi teman setia, menuntutnya untuk jujur dengan perasaannya. Ada kekhawatiran di benaknya tentang jalan yang dipilih dalam karir yang seharusnya menginspirasi. Rasa cemas berputar di pikiran, mengingatkan bahwa hidup ini tidak selalu bisa diprediksi. Dia khawatir akan masa depannya, mencoba berkarya lebih, tetapi di tengah kegiatan itu, dia merasa terkurung, terbelenggu oleh harapan-harapan yang tidak realistis. Terkadang, saat tidurnya terganggu karena pikiran tentang pekerjaan, dia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah sederhana, tetapi lebih kepada bagaimana hatinya benar-benar berfungsi. Pengalaman masing-masing orang ini menunjukkan bagaimana hidup terkadang terasa penuh tekanan dan terbatas. Kenyataan pahit bahwa kadang-kadang kita tidak berpikir dengan jernih dapat menghancurkan keinginan untuk bergerak maju. Kehidupan terus berputar dalam satu lingkaran tanpa tujuan jelas. Rasa sesat tersebut adalah cenangan dari hati yang tidak siap tunduk, menunggu untuk dibebaskan. Kesulitan-kesulitan ini bukanlah akhir dari harapan, tapi sebuah kesempatan untuk menemukan cara baru dalam menjalani hidup. Di momen-momen krisis ini, kita perlu menggali ke dalam dan memahami perasaan itu. Kekecewaan yang mendalam justru muncul ketika kita enggan membuka hati dan menerima. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan mengalami hal ini, dan saat kita menyadari bahwa kita tidak sendiri, rasa sesak itu bukanlah halangan tetapi bisa menjadi pendorong untuk menjadi lebih baik. Ketika kita mulai memahami refleksi diri, ada satu titik balik yang muncul. Saat kita mempertanyakan pilihan-pilihan hidup, ada harapan untuk menjadi lebih baik. Misalnya, mahasiswa yang dulu gemar menunda tugas, kini mulai merubah pola pemikirannya. Dia mulai menatap masa depan dan belajar untuk bertanggung jawab terhadap waktu yang dimilikinya. Dengan setiap keputusan yang diambilnya untuk tidak menunda, hati yang tadinya berontak ini bisa jadi tenang dengan keputusan untuk bertindak, sehingga memberikan ruang bagi kedamaian dalam pikirannya. Di sisi lain, bagi seorang ibu yang hilang semangat, dia menemukan kembali kebahagiaan dalam mengerjakan hal-hal kecil dan bersahaja. Mungkin dia mulai merencanakan waktu bersantai dengan anak-anak. Dengan itu, jiwanya kembali mengalir pada cinta yang tulus.
Momen-momen tersebut membawa kebahagiaan baru yang sesederhana berbagi cerita atau melakukan kegiatan yang disukai bersama. Sebuah perubahan kecil bisa membawa keajaiban besar bagi suasana hati dan keluarganya. Si dokter muda juga mulai merefleksikan komitmennya. Di antara hiruk-pikuk kesibukan, dia melakukan hal kecil, menyisihkan waktu untuk bersantai dengan teman-teman dekat. Di sana, dia mulai berbagi cerita dan tertawa, memberi ruang bagi hatinya untuk tenang. Hal ini tak hanya memberikan beban emosional yang lebih ringan, tetapi juga mendorongnya untuk melihat kembali tujuan hidupnya dalam cara yang lebih jelas. Bahkan saat sedang tidak bekerja, dia dapat menemukan kebahagiaan dalam setiap interaksi, membuatnya merasakan kembali tujuan dan motivasi dalam bekerja. Setiap kali kita mampu menerima realitas yang ada dan berani tunduk, saat itulah kita menemukan titik terang dalam hidup. Dalam setiap pelajaran pahit yang dilalui, tersimpan kekuatan baru untuk melangkah maju. Kesabaran jadi penuntun memasuki fase baru. Dengan demikian, langkah awal menuju perubahan tidak lagi terasa menakutkan. Kita mulai memahami bahwa kesadaran tumbuh dari pengalaman yang kita jalani. Proses ini tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Ketika kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang, kita menjadi contoh bagi orang lain. Perubahan yang kita buat bisa menginspirasi mereka yang melihat, serta membangkitkan rasa ingin tahu untuk melakukan hal yang sama. Maka, perjalanan ini bukan hanya tentang diri kita, tetapi juga tentang kontribusi kita kepada lingkungan. Perubahan ini adalah perjalanan tersembunyi yang membuat setiap langkah ke depan menjadi lebih berarti. Hati kita bisa menemukan kembali kekuatannya dalam sikap menerima, mendorong kita untuk menghadapi tantangan yang ada dengan lebih bijak. Mari kita sulap setiap kebangkitan menjadi motivasi besar menuju kehidupan yang lebih semarak. Kebangkitan semangat bukan hanya terjadi pada satu orang, tetapi bisa menjalar ke banyak orang di sekitar. Ketika satu hati memilih untuk tunduk, yang lainnya bisa turut merasakan kembali energi positif. Ingatlah bahwa titik balik ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi inspirasi bagi mereka yang melihat. Dengan setiap perjalanan yang membawa kita lebih mendekati hati yang bersih, kita sedang membangun jembatan antara harapan dan kenyataan yang lebih baik. Kita harus berani menegaskan pada diri sendiri. Siapa lagi yang akan mengubah hidup kita kecuali diri kita sendiri? Kamu memiliki potensi tak terbatas. Hiduplah dengan cara yang sesuai dengan hati yang lurus, sehingga kamu dapat membagi cahayamu kepada orang lain. Setiap keberanian yang diambil adalah pernyataan bahwa kita ingin merasakan lebih, bukan hanya mengandalkan seberapa banyak yang kita miliki. Akan ada banyak kesempatan untuk berbagi, dan semuanya dimulai dari ketulusan hati. Setiap kali kamu merasa hidupmu terasa sempit, ingatlah, ada kekuatan besar dalam menerima kenyataan. Kiranya semua yang kamu butuhkan sudah ada, tinggal bagaimana kamu memberi ruang untuk hati kamu sendiri tunduk dan menerima. Jangan tunda lagi, mulailah dari sekarang. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk bangkit. Karena dalam perjalanan ini, kamu tidak hanya memberikan perubahan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi untuk orang lain yang mungkin sedang berada dalam kegelapan dan membutuhkan cahaya. Dalam proses ini, kita tidak hanya merubah diri tetapi menggugah harapan di sekitar kita. Mengubah cara pandang adalah langkah pertama yang harus kamu ambil untuk bergerak menuju hidup yang lebih bahagia dan penuh arti. Jangan ragu, perjalanan menuju kebangkitan itu bisa dimulai kapan saja. Ayo, tunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa bertumbuh dan memberi inspirasi dengan keikhlasan hati. Ingat, kita semua memiliki potensi luar biasa untuk mengubah lingkungan hanya dengan sikap yang mau tunduk dan menerima.